Berbagi informasi dan edukasi kesehatan untuk keluarga kita dan juga untuk diri sendiri. Hey, hey, hey. Hanya di Pojok Sehat, Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Halo teman sehat, Halo. kembali lagi di Pojok Sehat Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap bersama saya Dr. Gilang Yuka Septiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang serangan jantung. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD Cilacap, yaitu Dr. Indra Widyanugraha. Halo dokter, Ya, halo, bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Halo sobat sehat semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik dokter. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan pada kesempatan kali ini sehingga bisa menyapa teman sehat semua gitu dokter. Ya, Ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang serangan jantung ya dokter. ya. Di mana serangan jantung kita ketahui bersama bahwa salah satu penyakit yang paling sering diderita oleh masyarakat di Indonesia ya dok, dan salah satu penyebab kematian tertinggi juga di Indonesia. Dan saya juga sering menemui ya dok ya, ada kasus serangan jantung. Apalagi mungkin teman sehat di sini juga mungkin pernah menemui pasien-pasien ataupun keluarganya sendiri yang mengalami serangan jantung. Gitu. Betul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit dokter mengenai mungkin nanti serangan jantung itu apa, kemudian tanda dan gejala yang mungkin bisa dialami oleh pasiennya ya dok, kemudian tata laksana atau penanganan pasien yang mengalami serangan jantung ya dok. Sebelum kita masuk ke pembahasan tanda dan gejalanya, mungkin sebelumnya apakah itu dok serangan jantung? Mungkin di sini teman sehat ada yang belum tahu nih dok, serangan jantung itu apa? Ya, terima kasih Dr. Gilang atas undangannya ya saya pada acara pada hari ini. Ya, sobat sehat semua, mengenai penyakit jantung. Penyakit ini merupakan penyakit yang cukup sering ya, cukup banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Hanya seringkali kita belum paham mengenai apa itu serangan jantung. Serangan jantung ini merupakan suatu kondisi, salah satu bagian dari penyakit jantung koroner, yaitu penyakit yang disebabkan karena adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner jantung. Pembuluh darah koroner jantung itu pembuluh darah yang memberi nutrisi, memberi aliran darah ke jantung, sehingga apabila terjadi sumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner jantung ini menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini akan berakibat tadi serangan jantung apabila terjadi penyempitan atau blokade yang mendadak pada aliran darah ke jantung. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya serangan jantung. Nah, ini kondisinya merupakan kondisi gawat darurat, kondisi yang berbahaya apabila tidak segera ditangani gitu ya. Jadi kalau dari sobat sehat semua ada yang mengalami keluhan nyeri dada atau misalnya yang mengarah ke serangan jantung, jangan tunda lagi, harus segera periksa. Mungkin seperti itu. Baik dokter, sudah di-spill sedikit ya dok, tadi ada keluhan atau tanda gejalanya. Tapi sebetulnya di masyarakat kita ya dok, ada yang mengenal istilah tentang angin duduk dokter. Nah, itu apakah memang serangan jantung, itu apakah sama dengan angin duduk atau beda dok sebetulnya? Ya, angin duduk ini sebenarnya istilah yang banyak digunakan di masyarakat. Kalau orang itu lagi duduk-duduk santai gitu, terus tiba-tiba dadanya sakit meninggal, lah itu yang repotnya. Itu terus dikiranya ada kemasukan angin waktu lagi duduk ya, itu sehingga dikenal sebagai angin duduk. Padahal belum tentu itu angin yang masuk. Sebenarnya itu bisa jadi itu serangan jantung itu. Betul. Karena ada sumbatan pada pembuluh darah koroner jantung, penyakit jantung koroner yang mengakibatkan terjadinya serangan jantung gitu. Nah, itu salah satu komplikasi terberatnya yaitu bisa meninggal. Orang serangan jantung itu bisa meninggal. Makanya kita harus waspada, harus mengenai tahu tanda dan gejalanya sehingga bisa menangani dengan lebih baik lagi gitu ya. Baik dokter. Ada istilah juga untuk henti jantung dok. Nah, mungkin masyarakat atau teman saya di sini mungkin ada yang pernah mendengarkan istilah henti jantung. Nah, sebetulnya bedanya apa sih dok
dengan serangan jantung. Tadi kan untuk serangan jantung sudah dijelaskan ya dok ya. Nah kalau henti jantung itu apa dok? Ya, jadi gini, kalau serangan jantung tadi saya sampaikan bahwa terjadinya sumbatan pada pembuluh darah koroner jantung. Baik. Gitu ya. Kalau henti jantung, namanya saja henti jantung. Jantungnya berhenti berdenyut, tidak berdenyut lagi. Nah, sehingga yang membedakan kalau serangan jantung, jantungnya masih berdenyut, tapi ada terjadi sumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner jantungnya, pembuluh darah yang memberi nutrisi ke jantung, sehingga akan menimbulkan keluhan nyeri dada terasa berat, ampek dan sebagainya. Tapi kalau henti jantung, jantungnya langsung berhenti, tidak berdenyut. Padahal fungsi jantung apa? Fungsi jantung itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sehingga otomatis aliran darah langsung berhenti seketika, otomatis orangnya langsung tidak sadar, denyut jantung tidak ada. Nah itu, kalau tidak segera ditolong ya sudah akan meninggal. Tapi yang perlu dicatat adalah serangan jantung apabila tidak ditangani segera bisa jatuh ke kondisi henti jantung. Nah akhirnya juga bisa tidak tertolong. Gitu. Tapi ini suatu kondisi yang berbeda. Kalau serangan jantung itu ada sumbatan di pembuluh darah jantung, pasien masih bisa mengeluh, dadaku sakit, nyeri dan sebagainya. Tapi kalau henti jantung, pasien nggak sempat bicara sakit, udah langsung tidak sadar. Gitu. Baik dokter, berarti sebetulnya serangan jantung itu bisa menyebabkan henti jantung. Oh betul sekali. Salah satu penyebab henti jantung pada usia dewasa, usia 40 tahun ke atas itu ya jantung koroner, serangan jantung itu. Oke. Baik dokter, sebetulnya untuk penyebab utama tadi kan sudah disebutkan ya dok, tapi mungkin ada penyebab lain ataupun faktor risiko tertentu yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami serangan jantung. Oh iya. Ya, faktor risiko untuk orang itu mengalami serangan jantung atau jantung koroner secara umum ya, itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah. Kalau itu sudah dapat ya kita nggak bisa apa-apa. Apa itu? Yang pertama usia. Ya, usia lanjut untuk risiko mengalami jantung koroner, serangan jantung itu lebih tinggi daripada orang usia muda, usia 30 seperti Mas Gilang aktif olahraga. Risiko untuk jantung koroner, serangan jantung itu kecil gitu. Dibanding dengan usia yang sudah 50 udah 60 tahun itu resiko jantung koroner meningkat, serangan jantung meningkat. Itu satu usia udah nggak mungkin dirubah. Terus saya usia 50 pengennya saya usia 30 kan nggak bisa, nggak bisa. Itu sudah dapatan. Terus yang kedua jenis kelamin, laki-laki lebih beresiko untuk jantung koroner atau serangan jantung ini. Kemudian yang ketiga wanita yang sudah menopause, itu juga tidak bisa diubah. Kalau sudah menopause ya sudah diterima aja gitu ya. Terus yang keempat adalah riwayat keluarga. Misalnya riwayat keluarga, orang tuanya, bapaknya, kakeknya itu pernah mengalami atau mengidap penyakit jantung koroner tapi usia muda. Nah, itu usia 40 tapi udah jantung koroner, atau usia 30 pernah serangan jantung. Nah, itu bisa jadi nanti anaknya memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami jantung koroner. Itu yang faktor resiko yang tidak bisa dirubah. Kalau itu kita punya ya sudah, kita ikhlas menerima. Nah, yang perlu kita waspada itu justru faktor risiko yang bisa dirubah. Faktor risiko yang bisa dirubah itu apa? Yang pertama adalah darah tinggi. Hipertensi gitu ya. Hipertensi ya kita kontrol hipertensi dengan baik. Kemudian diabetes mellitus, kencing manis. Itu juga bisa dikendalikan seperti itu ya. Kemudian dislipidemi atau kolesterol tinggi dalam darah itu juga bisa kita kendalikan. Terus obesitas ya, kegemukan atau berat badan berlebih itu juga faktor risiko untuk penyakit jantung koroner, tapi bisa kita kendalikan. Terus kurang aktivitas fisik lebih banyak duduk-duduk, nggak pernah olahraga ya, itu mager gitu ya. Mager itu ya, itu juga beresiko itu untuk mengalami untuk jantung koroner gitu ya. Terus merokok, merokok itu salah satu penyebab yang paling sering penyakit jantung koroner. Kita sering temukan usia 30 gemuk, rokok, sudah serangan jantung. Bisa jadi itu. Nah, itu bahaya sekali. Rokok itu salah satu penyebab paling sering juga. Terus kalau di Indonesia sih jarang ya, minuman keras, alkohol itu juga bisa beresiko untuk meningkatkan kejadian penyakit jantung koroner.
Mungkin itu beberapa faktor risikonya. Baik dokter, seperti yang dokter sebutkan tadi, saya juga pernah menemui ya dok ya beberapa faktor risiko, terutama itu kegemukan ya dok, kegemukan, kemudian pasiennya juga merokok dan usianya baru 30 tahun nih dokter. Iya, itu. Nah itu mungkin salah satu kasus yang menurut saya paling menarik ya dok, karena faktor pertama kan sebetulnya usia ya dok, tapi mengingat usianya baru 30 tahun berarti kita kan harus juga Betul. mewaspadai faktor risiko yang lain. betul, Apalagi di sini mungkin teman sehat yang usianya juga sudah lebih dari 50 tahun itu juga mulai harus waspada terkait dengan faktor risiko tersebut ya dokter ya. Nah, ini sama ini. Sekarang kan kalau di perusahaan-perusahaan besar itu awareness untuk kesehatan tinggi. Usia 50, 40 itu udah ada MCU berkala. Oh itu iya, bagus betul, itu salah betul. satunya karena itu resiko untuk penyakit jantung koroner Screening itu resiko. meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Itu. Berarti tujuannya untuk screening resiko terjadinya penyakit jantung koroner tadi ya, ya, dok. Ya, penyakit jantung baik. Nah, sebetulnya kalau seseorang nih dok mengalami serangan jantung, kira-kira tanda sama gejalanya apa sih dok yang paling sering dialami oleh orang tersebut dok sebelum mungkin dibawa ke rumah sakit? Ya. Penyakit jantung koroner itu tanda dan gejalanya ya yang paling umum. Ada gejala klasik, ada gejala tidak klasik ya. Tapi gejala yang klasik itu adalah misalnya nyeri dada. Baik. Nyeri dadanya itu nyeri dada kiri biasanya. Walaupun tidak menutup kemungkinan nyeri dada kanan pun juga bisa. Tapi khasnya, klasiknya itu nyeri dada sebelah kiri. Terus khasnya yang lain adalah nyeri dadanya itu luas. Jadi bukan satu titik. Kalau misalnya di titik di sini bisa ditunjuk pakai jari, kita masih pertanyakan, ini benar serangan jantung atau jantung koroner atau bukan. Tapi kalau nunjuknya pakai telapak tangan, dada saya sakit. Nah ini kita makin sugestif ke arah penyakit jantung koroner tadi. Terus yang lain lagi adalah ada penjalaran. Biasanya nyerinya menjalar, bukan cuma di dada tapi menjalar. Menjalarnya biasanya ke lengan kiri, bisa ke leher, ke rahang, seperti dicekik, seperti itu ya. Terus ada gejala penyerta lain. Gejala penyerta lain apa? Bisa keringat dingin, keluar keringat dingin, terus ada mual, muntah, bisa sampai dada berdebar-debar atau bahkan itu tadi kalau sudah sampai henti jantung yang pingsan tidak kesadarannya menurun gitu. Nah, itu kan tanda dan gejala tadi mungkin bisa terjadi di manapun ya dok ya. Betul. Apalagi kan mungkin sering di video yang beredar di masyarakat atau mungkin teman saya juga pernah lihat itu bisa pada saat mungkin mengendarai mobil gitu tiba-tiba ada nyeri dada hebat. Kemudian ada yang setelah olahraga misalnya badminton atau olahraga yang berat terus tiba-tiba ada henti jantung atau malah justru ya tadi henti jantung ya dok terutama nyeri dada yang hebat juga. Nah sebetulnya untuk penanganan awal nih dok, misalnya kita atau masyarakat atau teman sehat menemui seseorang yang mengalami keluhan yang seperti tadi saya sebutkan, penanganan awalnya seperti apa sih dok sebelum dibawa ke rumah sakit tentunya untuk penanganan lebih lanjut? Ya, untuk penanganan serangan jantung ya, penanganan jantung itu ya tentu kalau misalnya orang itu aktivitas ya segera istirahat. Istirahat kita dudukkan ya, duduk gitu. Biar kerja jantung yang semula aktivitasnya berat karena olahraga bisa agak sedikit berkurang. Terus ya jangan tunda lagi, segera dibawa ke rumah sakit gitu. Atau misalnya orang ini memang sudah ada riwayat jantung koroner. Nah, itu biasanya punya obat-obat rutin. Salah satunya obat rutinnya adalah obat isosorbit dinitrat. Obat ini fungsinya adalah untuk melebarkan pembuluh darah. Nah, ini bisa sebagai pertolongan awal untuk orang yang memang sudah ada riwayat jantung koroner punya obat rutin isosorbit dinitrat, itu bisa diberikan dulu. Itu pemakaiannya gimana, dok? Ditaruh di bawah lidah, dibiarkan hancur sendiri. Itu dapat diulang sampai 2-3 kali tiap 5 menit. Itu sambil menunggu kita bawa ke rumah sakit atau ambulan datang misalnya, seperti itu. Baik. Gitu. Setelah itu kalau misalnya sudah terjadi henti jantung, bagaimana dok? Kalau henti jantung ya ini yang repot ya. Ini yang kalau sudah henti jantung, jantung berhenti, kita harus segera action saat itu. Dan ini harus bisa dilakukan oleh semua orang karena henti jantung itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Jadi bisa bahkan orang muda pun bisa, ya, keluarga kita bisa, orang yang lagi tunggu di misalnya di rumah sakit, lagi di ruang tunggu bisa mengalami henti jantung. Nah, henti jantung ini harus segera mendapat pertolongan segera karena setiap
1 menit keterlambatan menolong orang henti jantung itu mengurangi keberhasilan untuk dikembalikan lagi itu 10%. Jadi kalau 10 menit tidak ditangani, ya hampir pasti dia tidak akan tertolong. Nah, henti jantung itu ditandai dengan apa? Tidak ada nadi, tidak ada napas, atau napasnya tidak beraturan. Nah itu. Jadi kalau kita ketemu orang tidak sadar, apa yang perlu kita lakukan pertama? Nah ini yang harus kita tahu. Yang pertama kita lakukan kalau ada orang pingsan atau tidak sadar, kita harus pastikan dulu lingkungan sekitar aman dulu. Kita mau nolong, pastikan dulu lingkungannya aman nggak nih. Nah, kalau aman baru kita mendekati korban. Terus kita cek responnya ya. Dengan cara di mana? Dipanggil, ditepuk-tepuk baunya. Kalau kita kenal orangnya, panggil namanya. Kalau tidak ada respon, kita asumsikan ini henti jantung. Kalau henti jantung kita apa? Kita harus segera panggil pertolongan. Cari pertolongan, panggil ambulan atau panggil dokter kalau ada ya gitu. Setelah kita minta panggilkan pertolongan, kita segera menolong korban. Segera menolong korban. Kalau tadi ya tidak respon, kita lihat dinding dadanya, kita bisa lihat dadanya bergerak enggak ini. Udah enggak respon, dadanya enggak bergerak, nah, kita langsung aja kita lakukan namanya kompresi dada. Atau resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru komponen terpentingnya kompresi dada. Nah, itu kita tekan dadanya, terus itu sampai bantuan datang. Syukur-syukur kalau ada di sekitar situ ada alat AED, automated defibrillator eksternal defibrillator ya. Nah itu syukur-syukur ada itu dibawa untuk kita cek irama jantungnya korban ini seperti apa. Ada henti jantung yang memerlukan kejut listrik atau tidak. Kalau ada bisa kita pasang alatnya, nanti kita beri kejut listrik di situ. Tapi kalau tidak ada, minimal kita memberikan bantuan kompresi dada, ditekan dadanya sampai bantuan datang. Itu. Baik dokter. Jadi kalau henti jantung penanganannya beda ya dok ya. Betul. Tadi ada kompresi dada atau pijat jantung ya dok ya. Nah mungkin untuk video lebih lengkapnya bisa nanti kita bikin selanjutnya ya dok ya. Untuk bantuan hidup dasar atau pijat jantung. Nah sebetulnya ada juga nih dok masyarakat yang pada saat ada keluhan nyeri dada itu pada saat penanganan di rumah itu biasanya ya dok ya ada yang mungkin dipijat-pijat dulu atau mungkin nih tangannya kadang dipijat-pijat karena kan nyerinya tadi dokter bilang nih menjalar ke tangan kiri lengan kiri jadi yang lengan kiri dipijat-pijat tuh dok atau mungkin dikerokin dulu jadi saya juga pernah menemui nih pasien yang datang ke IGD itu sudah penuh sama kerokan nih dok di dadanya di punggungnya gitu tapi menurut dokter sebetulnya penanganan seperti itu apakah tepat dokter? Ya kalau serangan jantung ya seperti tadi saya sampaikan penanganan awalnya pasien diistirahatkan segera dibawa ke rumah sakit. Udah itu nggak ada lagi istilah dikerokin, dipijat-pijat dulu gitu ya. Atau kalau minimal ya dikasih obat di bawah lidah kalau memang pasien memang ada riwayat itu. Tapi tidak ada ceritanya nanti dulu tak kerokin dulu. Nanti kalau hilang ya sudah nggak jadi ke rumah sakit. Itu malah bahaya. Kalau ini ternyata betul serangan jantung, ini sudah memakan waktu ya. Kalau serangan jantung itu kan terjadi sumbatan pada pembuluh darah koroner jantung. Jantung itu kan nggak ada cerita, aku tak istirahat dulu, nggak berdenyut 5 menit dulu atau sejam dulu. Nanti kalau udah enakan tak berdenyut lagi kan nggak ada. Nah sehingga kalau ada sumbatan, padahal jantung itu harus berdenyut terus, sehingga apa yang terjadi? Ya jantungnya nggak dapat makanan, akhirnya nanti berhenti. Nah, maka kita jangan sampai menunggu ini berhenti, harus segera dibawa biar kalau memang betul ini sumbatannya segera dikembalikan bisa mengalir lagi. Nah, itu lebih baik kita overestimate ya istilahnya kita agak parno sedikit tapi ternyata aman daripada kita menganggap ringan ini cuma masuk angin. Padahal gejalanya khas tadi, nyeri dada kiri, menjalar ke leher, ada mual, muntah, keringat dingin, udah khas gitu. Khas sekali. Cuma dikerokin. Nah, itu dok. Sampai sini sudah terlambat ya dok. Mungkin sudah penurunan kesadaran atau malah sudah terjadi henti jantung tadi ya dok ya. Jadi untuk teman saya semua jangan jadi ya. Jadi kalau ada serangan jantung jangan dikerokin. Kalau sudah ada keluhan seperti itu ya dok ya. Walaupun mungkin teman sehat masih ragu nih kira-kira serangan jantung atau bukan. Tapi paling nggak kalau sudah ada keluhan yang mengarah ke sana, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit sebelum penanganannya terlambat lagi. Nah sebetulnya untuk penanganan di awal tadi kan sudah ya dok ya. Tapi
begitu dibawa ke rumah sakit, kira-kira penanganan apa sih dok yang dilakukan di rumah sakit biasanya? ini kalau Mungkin untuk kita- gambaran sebagai gambaran teman sehat semua. Ya kalau dibawa ke rumah sakit ada beberapa pemeriksaan yang akan kita lakukan. Yang pertama dan utama harus direkam jantung. Baik. Rekam jantung itu wajib dilakukan pada semua orang yang dengan keluhan nyeri dada. Ya, nanti dari rekaman jantung itu akan bisa ketahuan, oh ini betul serangan jantung atau masih meragukan. Baik dok. Nanti selanjutnya kalau itu sudah betul serangan jantung, nanti ada terapi atau tindakan yang lebih lanjut untuk itu mengembalikan aliran darahnya. Nah, tapi kalau masih meragukan nanti masih ada pemeriksaan lanjutan misalnya EKG rekam jantung serial, terus pemeriksaan lab untuk mengkonfirmasi ini betul serangan jantung atau bukan itu. Tapi yang pertama dan utama itu tadi rekam jantung. Nanti pasti kalau ada yang serangan jantung nyeri dada di rawat darurat itu pasti akan dilakukan perekaman jantung. Itu untuk mengkonfirmasi oh ini betul serangan jantung atau bukan. Itu karena dari rekaman jantung itu akan sangat memberikan informasi mengenai kondisi jantungnya gitu ya. Baik dokter. Mungkin selain itu ada pengobatan tertentu juga ya dok ya. Nanti pasti akan diberikan oleh dokter di IGD atau mungkin nanti setelah dikonsultasikan ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah mungkin juga ada tambahan obat-obatan seperti itu ya dok ya, supaya paling tidak mengurangi keluhan atau bisa memperbaiki kondisi dari pasiennya dan mencegah terjadinya henti jantung tadi ya dok ya. Salah satu tindakan kalau ini suatu serangan jantung itu ini sekedar informasi aja ya. Baik. Serangan jantung itu spektrumnya banyak ya, diagnosisnya banyak. Ini sebagai informasi ya. Ada namanya serangan jantung ST elevasi miokard infark. Nah, kalau ST elevasi miokard infark itu dia terjadi sumbatan total pada pembuluh darah koroner jantung. Pembuluh darah koronernya itu mampet 100%, jadi nggak ada aliran sama sekali. Sehingga kalau ada kondisi berdasarkan rekaman jantung itu mengarah ke ST elevasi miokard infark atau disingkat dengan STEMI, ini obatnya tidak lain dan tidak bukan adalah revaskularisasi. Revaskularisasi itu mengembalikan kembali aliran darah yang tersumbat. Caranya ada dua. Yang pertama dengan obat-obatan namanya tindakan trombolisis. Yang kedua dengan PCI, percutaneous coronary intervention. Yaitu dengan dilakukan pemasangan ring jantung. Bisa dengan ring atau di balon dulu, tergantung kondisi sumbatannya seperti apa. Nah itu tindakannya harus dilakukan segera, jangan terlambat. Semakin lama kita memberikan terapi, semakin ischemic time-nya, waktu terjadinya iskemi pada otot jantung itu semakin lama, kemungkinan komplikasinya itu akan semakin tinggi. Nah, termasuk risiko untuk mengalami henti jantung meningkat. Lebih tinggi gitu. Meningkat. Gitu ya. Baik dokter. Jadi tadi sudah dijelaskan ya teman sehat, mulai dari tanda gejalanya, kemudian penanganan awal yang mungkin bisa dilakukan oleh teman sehat di rumah ataupun dimanapun ya dokter ya, apabila terjadi serangan jantung ataupun henti jantung, kemudian tindakan dan pengobatan yang dilakukan di rumah sakit. Tapi sebetulnya yang paling penting nih dok, sebelum semuanya itu terjadi, kira-kira bagaimana sih dok cara mencegah jadi serangan jantung atau tipsnya dok, bagaimana cara mencegahnya? Untuk mencegah serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu ada sebenarnya mudah, tapi berat untuk dilakukan pada beberapa orang. Sebenarnya mudah, tapi untuk melakukan kadang ya tergantung niatnya juga ya. Ada kita singkatan yang sekarang banyak populer itu namanya disingkat dengan cerdik. Cerdik ini adalah singkatan untuk kita mencegah penyakit jantung. Apa itu cerdik itu? Cerdik itu C-nya itu adalah cek kesehatan secara teratur. Ya, cek kesehatan secara teratur. Kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok. Kalau ngerokok ya udah nggak boleh lagi ngerokok sama sekali. Satu batang pun nggak boleh. Itu enyahkan asap rokok. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik, rajin berolahraga. Itu secara rutin dan teratur. Kemudian D, diet seimbang. Ya, jadi mengurangi kadar lemak, kemudian perbanyak buah dan sayuran seperti itu. Kemudian I, istirahat yang cukup. Ya, istirahat cukup, jangan kecapean, jangan sering begadang gitu ya. Istirahat yang cukup. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah K, kelola stres. Jadi jangan stresnya dipakai santai gitu ya, biar kita
bisa happy gitu ya. Terus juga itu semua akan mengurangi resiko untuk penyakit jantung. Jadi sebetulnya tips untuk mencegah serangan jantung itu dengan cerdik ya dok ya. Betul, cerdik. Orangnya harus cerdik, tipsnya juga cerdik. Cerdik gitu. ya. Betul. Nah, dari sekian banyak mungkin yang paling susah itu biasanya yang merokok ya dok. Merokok itu kalau apalagi orang itu udah biasa ngerokok sebungkus sehari, suruh berhenti sama sekali susah. Ngurangin boleh nggak dok? Sebatang lah gitu, nggak bisa. Kalau rokok itu betul-betul dia stop total. Harus stop, bukan mengurangi, total. Bukan tapi mengurangi ya, rokok, tapi stop total. Stop merokok ya. Walaupun cuma satu batang. Satu batang nggak boleh kalau rokok itu. Apalagi sudah ada faktor resiko yang lain tadi ya dok, yang sudah ada riwayat keluarga itu merokok, waduh makin berat itu. Makin berat ya dok malah. Baik dok. Baik, terima kasih dokter atas tips yang sudah diberikan kepada saya juga, kepada teman saya juga, ya dok ya. Nah, untuk serangan jantung dan henti jantung sudah dijelaskan juga oleh dokter Indra tadi, mulai dari apa sih serangan jantung sampai henti jantung, sampai cara pencegahannya ya dok ya. Nah, sebetulnya untuk kesempatan kali ini ya dok, teman sehat semua, pada pojok sehat kali ini juga kita buat dalam rangka memperingati ya dok ya, Hari Jantung Sedunia yang betul. Kita peringati setiap tanggal 29 September setiap tahunnya ya dok ya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri pojok sehat episode kali ini dokter, nah mungkin dokter ada pesan-pesan nih untuk teman sehat, atau sebetulnya saya juga perlu nih dok, karena walaupun saya masih muda nih 30 tahun ya, tapi juga buat mewaspadai diri saya sendiri, mungkin keluarga saya, mungkin teman-teman saya di rumah juga dok. Bagaimana sih dok pesan? Apakah pesan-pesannya? Ya, bagi sobat sehat semua ya. Sekali lagi, apabila kita memiliki faktor risiko untuk penyakit jantung koroner, ya tentu harus kita kendalikan faktor risiko yang ada. Kemudian apabila kita mengalami keluhan-keluhan yang mengarah ke penyakit jantung koroner atau apalagi serangan jantung, jangan tunda lagi, kita harus segera datang ke fasilitas kesehatan untuk bisa mendapat penanganan yang tepat dan cepat gitu ya. Terus tadi mengontrol faktor risiko itu merupakan salah satu upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya penyakit jantung, termasuk penyakit jantung koroner dan serangan jantung ini, yaitu dengan tadi cerdik tadi. Baik. Dengan cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, istirahat cukup, dan mengelola stres. Itu semua insya Allah dengan kita melakukan budaya hidup sehat, mengelola faktor risiko, bisa mengurangi risiko untuk kita mengalami penyakit jantung maupun serangan jantung. Itu ya. Baik dokter, terima kasih atas pesan-pesannya, dan jangan lupa kepada teman sehat semua, di RSUD Cilacap juga ada poli jantung dan pembuluh darah ya dok ya. Yang di sini ada salah satunya dokter Indra Widya Nugraha, dan ada dokter-dokter yang lain ya dok ya. Dan di kita juga ada ekokardiografi ya dok, USG jantung, kemudian pemeriksaan penunjang lain. Ada treadmill test juga. Nah mungkin kalau yang butuh medical check up gitu ya dok ya, untuk men-screening kira-kira ada faktor risiko terkait dengan penyakit jantung juga bisa dilakukan di RSUD Cilacap ya dokter. Baik dokter, terima kasih dokter Indra atas waktu yang sudah diluangkan untuk menemui teman sehat semua di sini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan ya dok ya dalam kesempatan kali ini. Nah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya dok di episode pojok sehat selanjutnya. Mungkin dengan tema yang lebih menarik nanti ya dok ya, serangan jantung nanti, karena kan penyakit jantung sangat banyak sebetulnya ya dok ya. Baik, terima kasih teman sehat semua yang sudah menonton video pojok sehat pada episode kali ini. Nah mudah-mudahan apa yang sudah kami bahas juga, mungkin teman sehat yang sudah menyaksikan juga bisa bermanfaat untuk teman sehat, ataupun nanti bisa menularkan ke teman-teman yang lain ya dok ya, bisa mungkin di-share, atau mungkin video ini bisa di-like juga di YouTube-nya. Mungkin ada yang misalnya komen untuk tanya-tanya lebih lanjut, nanti mungkin kita bisa diskusi juga ya dok ya. Lalu jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya RSUD Cilacap. Terima kasih dokter pada kesempatan kali ini. Sama-sama dokter. Sampai jumpa lagi dokter di episode selanjutnya. Terima kasih kepada teman sehat semua yang sudah menyaksikan pojok sehat episode kali ini. Selamat Hari Jantung Sedunia 2024. Salam sehat.